nambah penghasilan, tapi caranya piye gitu ya. Kira-kira gitu nggak Mbak Ana? Betul sekali Ya, Pak. jadi ini mungkin perasaan kita semua yang memang sebenarnya kita tuh butuh banget. Ya butuh banget. Ketika kita merasakan kebutuhan itu, jadi, ada sesuatu yang mendorong kita, ya, bagaimana permasalahan penghasilan ini nanti bisa teratasi. Ya nanti bisa dihitung, apalagi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga itu harga telur saja sudah luar biasa ya Bu ya. 30.000 atau lebih Bu ya, 30.000. 28 ya, 28. Harga minyak goreng masih kisaran 16 ya, 16,5 sampai 20 ya, yang kemasannya bagus ya. Kemudian juga lain sebagainya, belum kebutuhan anak-anak kita ya, itu baru kebutuhan pribadi, belum kebutuhan anak-anak kita, belum kebutuhan spiritual kita ya. Spiritual kita itu ya jenenge wong muslim itu ya harus bisa zakat gitu ya. Nah selama ini kan kita belum bisa zakat ya, baru bisa menerima zakat. Nah karena zakat itu ada nisab ya, ada nisab yang diperhitungkan ya, 85 gram emas ya. 1 gramnya sekarang berapa? Ibu-ibu yang paham kira-kira. Ya sekitar 600.000 ya, 600.000 kali 85 ya, kita hitung sendiri ya, sekitar 6 sampai 7 juta itu baru kita boleh berzakat ya. Jadi selama penghasilan kita belum segitu, kita sebenarnya berhak menerima zakat ya, tetapi kan kita juga belum bisa zakat juga tidak menerima. Kalau istilahnya itu non muzaki ya, non muzaki gitu ya. Jadi ini ya, jadi ini urgent bagi kita ya, karena kelangsungan masa depan kita ya, ini ya kita harus kuat secara ekonomi ya. Kalau kita dulu belajar ya Bapak Ibu, belajar itu HNI itu ya, ada 2 sayap ya. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah sayap kesehatan ya. Jadi kalau ekonominya keluarga kuat, badannya juga sehat ya, itu insya Allah ya, ketahanan ekonomi, ketahanan keluarga ini bisa berlangsung ya. Nah Bapak Ibu ya, jadi ketika kita bingung ya, kondisinya seperti ini, bingung ya mau ngapain, mau nambah penghasilan dari sisi apa, kemudian juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, kita punya solusi Bapak Ibu. Ya, solusinya adalah HNI itu ya, HNI. Nah, HNI itu apa sih? Ya, HNI itu ya sebuah perusahaan ya milik kita, ya milik muslim lokal asli Indonesia ya, yang insya Allah bisa memenuhi ya, seluruh kebutuhan keluarga ya, dan kesehatan kita. Ya, insya Allah. Ya. Nah, kemudian mungkin kita juga berpikir ya, ketika mau bisnis kan kita juga akan berpikir ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bu, yang kita pikir kalau kita mau bisnis, modal. apa Bu Bapak? Modal ya. Yang pertama modal ya. Yang kita pikirkan biasanya modal. Nah, Bu Ngarti ngapunten, sekarang bisnisnya apa Bu? Ngarit. Ngarit ya. Ya kira-kira ngarit ini butuh modal berapa Bu? Beli kambing ya Bu dulu Bu? Enggak. Berapa Bu beli kambingnya? 1 atau 2? Kali. 2 gitu. Saya tulis ngarit ya Bu ya. 2 kambing. Berapa Bu harganya Bu? Awal itu tumbas babon setunggal, saat ini mendadak sekarang tapi mau jual kan sekarang 3 kali ini 1.200.000. 1.200.000 ya. Ya ini ya, ini pertama modal ngarit gitu ya. Nah, jadi kita butuh ya yang namanya modal ya.
kambing 2, A-nya 1.200.000. Nah, Pak Agung kira-kira ketika buka apotek Pak Agung, modalnya berapa Pak Agung? Modal awal dulu 20. 20 juta ya? Ya, 20 juta obat dan sebagainya ya. Belum ini Pak ya? Belum etalasenya? Belum ya? Itu obat aja. Ini baru obat ya? Belum tokonya. Iya. Belum kontrakannya. Belum kontrakannya ya? Saya gambar kandang dulu Pak. Oh, belum double kandang ya? Nggih. Jadi artinya ini adalah modal minim produk agar bisa berjalan. Ya, ini ya modal. Yang kedua Bapak Ibu, ya, ketika kita mau usaha bisnis, ya, kira-kira yang kedua apa? Selain modal, kandang ya, tempat ya, nah, tempat ya, tempat. Ya, tempat ini menjadi hal yang urgent ketika kita mau berbisnis. Ya, apalagi jalur utama ya Pak ya, jalur Jatipuro, Jatiyoso Bu. Nanti kalau ketemu apotek besar, nanti milik Pak Agung Bu. Ya, jadi tempat ya. Kemudian yang ketiga, ya, selain tempat, Bapak Ibu, ya, selain tempat apa? Modal, tempat, sasaran, ya, sasaran konsumen ya, konsumen. Kita berpikir konsumennya siapa, gitu ya, kemana, gitu ya, siapa, kemana pemasarannya dan lain sebagainya. Kemudian harga produk mungkin ya, dipikirkan enggak? Harga produknya, gitu ya, kita juga akan berpikir ke sana. Ya, kira-kira terjangkau enggak ini oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian juga masyarakat bisa nggak menerima produk kita gitu ya. Nah, ini masih banyak lagi ya selain ini ya, selain ini belum nanti alat, kemudian perlengkapan ya, kemudian person yang nunggu di sana ya, jadi banyak ya, termasuk yang ngarit dulu ya. Yang ngarit itu kelihatan. Oh, duwe kambing murah yang ada sing ngarit juga berat. Artinya ketika kita punya modal ya, atau hidup ya, modal itu modal dalam bentuk orang hidup gitu ya, atau ini artinya harus ada yang ngupeni, ya nggak bisa ditinggal lama ya Bu ya. Jadi seminggu, 2 minggu itu nggak bisa ya Bu ya. 2 hari udah bingung ya Bu ya. Bingung. Ya, nah Bapak Ibu, jadi insya Allah di kita ini semua bisa terpecahkan. Ya, jadi di kita, nah, ini di HNI, ya, ini bisa terpecahkan. Jadi bisnis yang baru dicari hari ini dan akan datang itu bisnis yang modalnya kecil ya, kecil atau bahkan tanpa modal. Ya, jadi dulu gabung HNI modalnya berapa Bu? Belum tahu, berarti digratisin. MHS dulu kayaknya iya. apa gitu Pak. Jadi modalnya hanya Rp10.000 Bu, nah, bahkan tanpa modal. Jadi Ibu, ya, jadi saran kami jangan tanpa modal, tetap harus ada modalnya, karena modal ini sebagai kekuatan tersendiri, ya. Gitu. Jadi bisnis yang dicari hari ini dan akan datang itu bisnis yang modalnya kecil. Ya. Jadi hanya Rp10.000 sudah bisa berbisnis. Ya. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan tempat yang strategis. Ya. Ya, tapi Pak Agung belok kiri gitu ya, lihat toko cilik tapi omsetnya keren Pak Agung. Ini dulu 6 bulan sudah omsetnya. Ya, jadi mantap. Ya, tapi kita heran Bu, ada masyarakat anak kecil yang belanja andruk gratis. Ya, cuma bawa uang 5.000
tapi dapat adu gratis 4 gitu ya. Tinggal apa mas? Adikku patok pak. Keren banget ini ya. Jadi adiknya batuk itu konsumsinya adu gratis gitu ya. Nah, padahal ketika kita tanya di apotek gitu ya, sekarang beli antibiotik tidak boleh bu. Ya, beli antibiotik tidak boleh tanpa resep dokter. Ya. Dan tempat ini sudah tidak diperlukan lagi bu. Ketika kita ingin bisnis di gang-gang sempit ya, di Jakarta itu di gang-gang sempit itu sudah bisa untuk bisnis. Ya, apalagi punya tempat yang strategis ya, kayak Pak Agung ya punya tempat strategis. Ya, tempatnya bagus, lantai 2 gitu ya. Keren gitu ya. Nah, ini modal yang luar biasa juga. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kita ini produknya dibutuhkan. Dibutuhkan Bapak Ibu produknya. Jadi dibutuhkan masyarakat. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita setiap hari menggunakan produknya, ya, nanti ibu mandi, gosok gigi, keramas, nyuci baju, semua produk kita sediakan. Ya, nanti kita akan demo ya sebuah produk yang keren banget ya, yang insya Allah dengan produk itu kita tidak akan pakai produk lain ya selain produknya HNI. Ya ini produknya sangat dibutuhkan, murah ya. Tapi tidak murahan. Ini murah banget, ya murah banget, tetapi tidak murahan, ya. Kemudian yang keempat, ya skalanya cepat meluas bu, cepat meluas, scalable dan duplicable, mudah dijalankan. Ya skalanya cepat meluas, jadi tadi kan mau dijual kemana, ke siapa gitu ya. Ya, ini. Jadi karena semua orang butuh, ya, setiap individu butuh. Jadi insya Allah ketika kita menyediakan produk di rumah, ya, ini segera habis. Apalagi ini didampingi. Ya, cara pemasarannya akan didampingi. Ya. Kemudian juga duplikasinya sederhana dan mudah. Selama kita bisa nyuci baju, bisa keramas, bisa mandi, otomatis kita sudah bisa berbisnis lah. Ya selama ini kendala kita, mungkin karena ketidaktahuan gitu ya. Usia Bu Warti berapa bu sekarang bu? 52 kan 53. 53 ya, 53 tahun. Dari kecil pasta giginya apa bu? Kita menggunakan Lakeboy, menggunakan clear gitu ya, itu belum pernah mendapatkan apapun ya dari perusahaan yang kita beli ya. Tetapi ketika kita alihkan ya, ini untuk memudahkan duplikasi saja ya, bahwasanya hanya sekedar pakai produk itu nanti sudah ada bagi hasil yang masuk, bagi hasil yang didapatkan ya. Jadi nanti boleh bu kita hitung ya kebutuhan dapur sumur kita berapa ya, rata-rata sepertiga penghasilan kita ya itu masuk ke dapur dan sumur ya, mbuh kroso mbuh ora gitu ya. Entek sabune tuku, entek deterjennya tumbas, entek sampunnya tumbas, tapi tidak pernah berhitung ya. Tetapi nanti coba dihitung kira-kira 1 bulan itu habis berapa gitu ya. Nah ternyata setelah diduplikasi ke seluruh masyarakat, kita alihkan gitu ya, nanti insya Allah ya, akan cepat meluas dan bisa dicontoh oleh siapapun. Wah aku raiso bisnis sih mas ya, aku raiso ngomongi mas ya. Ternyata hanya sekedar pakai saja sudah bisa berbisnis. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya, ada mentor. Ya, mungkin bisnis bingung ya bu, sopo sing arep ngajari, sopo sing arep dicontoh gitu ya. Nah kalau kita bisnis di tempat lain gitu ya, ketika sudah punya modal belanja produk, ini rata-rata itu dibiarkan bu. Ya, dulu belajar ilmu kambingnya di mana bu?
Cuma lihat kan kasat mata berarti sakit. Coba lihat ya. Jadi belanja kambing taruh di kandang, tiap hari kasih makan. Ya. Ketika dari pertumbuhannya nanti ketika sudah besar sudah ada yang ambil sendiri gitu ya Bu ya, sudah ada yang masarkan sendiri. Nah, ketika kita punya mentor Bapak Ibu, dan ini free, jadi gratis. Ya, jadi mentor itu fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat, ya, sebagai tempat bisnis kita nanti bisa berkembang. Ya, kalau kita tidak didampingi oleh mentor, ya rata-rata ya wis melaku apa eneke, ya, melaku apa eneke. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi IT. Jadi sekarang sudah canggih Bu. Zamannya sudah canggih Pak Agung. Jadi IT kita juga luar biasa. Monggo bukan nih, Masya Allah. Monggo Minara. Kita akan lega. Lumayan. Tapi baru mulai. Sampai sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah ini. Nah, jadi kita kilas balik sedikit Bu Karni dan teman-teman semua, bahwa saat ini kondisi kita mungkin sama, kita juga merasakan bahwa penghasilan kita saat ini itu lebih kecil dari kebutuhan yang kita butuhkan. Merasakan betul Bu Karni, Bu Guru. Jadi hasil saat ini ya lebih kecil dari kebutuhan. Ya. Dan ini perlu solusi. Ya, perlu solusi. Nah, kita perlu solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah bisnis. Tapi banyak dari kita yang masih bingung mau bisnis apa. Yang kok kayak modalnya piro, panggone nang ngendi, karyawane dikeki apa, digaji berapa, gitu ya. Kemudian juga cara pemasarannya gimana, gitu ya. Tadi sudah ada beberapa masalah, ya. Kita butuh modal, butuh tempat, butuh pembeli, ya. Kemudian butuh menentukan harga produk, ya. Yang semua ini nanti ketika kita memahami itu ada solusinya, ya, ada solusinya. Ya. Ternyata, ya, ketika kita mau bisnis Bapak Ibu, ya, sudah punya pikiran Bu Guru mau bisnis apa, gitu ya. Itu ternyata butuh modal yang cukup besar. Ya, tadi Bu Warti ngendikan bahwa modal ngarit saja, ya, itu kambing 2 ini 1.200.000 beli kambing 1, ya, atau belum buka bakso itu ya, warung bakso. Warung bakso itu ya, 1 kilo daging 120, minimal 2 kilo berarti 240.000. Belum mie dan lain sebagainya, ya 1 juta habis. 1, 2, 1, Ya. 1, 2, 1, 9. Belum rombongnya, 2 ya, 2 juta gitu ya. 1, 9. Belum peralatannya mangkoknya, 8. ya 2 juta. Jadi 5 juta untuk modal awal sebagai pebisnis itu sangat minim. Ya, apalagi yang 1 juta buat bahan tadi tidak habis dalam 1 hari. Berarti butuh lemari es tambahan. Ya, butuh pemasarannya lagi, orang-orang yang akan beli, gitu ya. Nah, di kita modal yang dicari sekarang sangat kecil Bu. Ya, hanya modal Rp10.000 sudah bisa berbisnis. Ya, sudah bisa berbisnis. Kemudian tidak memerlukan tempat yang strategis. Ya, tempat Bu Ana ini strategisnya luar biasa ya. Jadi ke tempat Pak Narto Kendoho itu, apalagi ke tempat kami Pak di BC Sukoharjo 2 itu ya dari gang masih masuk. Ya, ini kok bisa nih kok enek bisnis center gitu ya. Omsetnya 300 juta per bulan sampai 600 juta per bulan gitu ya. Nah, jadi tidak perlukan tempat. Jadi jangan khawatir Bu, kalau ingin bisnis kudu golek nggon yang strategis, tidak perlu.
Ya, tidak perlu. Kemudian konsumennya siapa? Sudah ada yang membutuhkan. Ya, sudah ada yang membutuhkan. Ya. Siapa? Ya. Setiap individu yang personal hygiene-nya terpenuhi, yo mandi, yo gosok gigi, yo keramas, itu adalah konsumen kita. Bahkan siapa orangnya? Ya diri kita sendiri. Ya, selama ini kan kita menjadi konsumen loyal orang lain, ya, bukan konsumen loyal diri sendiri. Ya, artinya apa? Ya, ketika usia kita saat ini, ya, ada yang baru 40, ya, ada yang 30. Selama 30 tahun, 40 tahun kan pakai produknya orang lain, ya. Sudah pernah belum dapat bagi hasil dari produk orang lain, Bu? Ya, belum pernah ya. Kira-kira untuk pit motor lah dari kita beli Pepsodent selama 50 tahun. Ya, asik banget itu, Pak. Ya. Wah, 50 tahun gunakan Pepsodent ini aku untuk pit gitu ya. Keren banget. Ya. Nah, ternyata ya, ketika kita sudah mengalihkan konsumsi kita, ya, itu ada bagi hasil yang masuk ke rekening kita. Ya. Artinya apa? Artinya cukup memenuhi kebutuhan pribadi dengan produk kita,